Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahli surga dan segala kenikmatannya. Dalam suatu hadis diterangkan, sesungguhnya di belakang jembatan Shirathul Mustaqim terdapat tanah lapang. Di dalam tanah lapang tersebut terdapat pepohonan yang harum baunya. Di bawah setiap pohon tersebut terdapat mata air yang mengalir dari surga. Satu di antaranya dari arah sebelah kanan dan satunya lagi dari sebelah kiri. Orang-orang mukmin melewati jembatan Shirathul Mustaqim setelah bangkit dari kubur untuk menjalani hisab. Maka berhentilah mereka di tengah teriknya sinar matahari, kemudian mereka membaca kitab-kitab itu. Maka setelah mereka melewati neraka, sampailah mereka pada tanah yang lapang itu. Mereka sama-sama minum pada salah satu mata air. Ketika air telah sampai pada dada mereka, maka keluarlah prasangka-prasangka yang buruk, sifat dusta dan hasud daripadanya. Ketika air telah sampai dan menetap pada perutnya, maka keluarlah segala kerusakan, penyakit, dan air kecil daripadanya. Maka sucilah lahir batin mereka. Setelah itu, mereka mendatangi mata air yang lain dan mandi di dalamnya. Maka berubahlah wajah mereka bersinar bagaikan bulan purnama. Jiwa mereka bagus dan demikian juga hati mereka. Tubuh mereka harum bagaikan minyak kasturi. Lalu berhentilah mereka pada pintu surga. Pegangan pintu surga itu dari yakut merah. Maka mereka sama-sama mengetuk pintu tersebut. Maka disambutlah mereka oleh bidadari-bidadari yang membawa piring-piring di tangan mereka. Maka keluarlah setiap bidadari untuk menuju suaminya dan merangkulnya seraya berkata, "Engkaulah kekasihku, aku rela untukmu, mencintaimu untukmu selama-lamanya." Maka masuklah dia bersama-sama dalam rumahnya. Dalam rumah tersebut tersedia 70 ranjang. Di setiap ranjang terdapat 70 kasur dan di setiap kasur terdapat seorang bidadari yang memakai 70 pakaian yang terlihat sumsum betisnya karena halus dan tipisnya pakaian yang dipakainya. Andai kata satu rambut dari rambutnya ahli surga jatuh ke bumi, maka rambut itu akan menerangi seluruh penduduk bumi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pakaian surga itu putih, berkilau. Di dalam surga tidak ada matahari, tidak ada malam, dan tidak ada tidur, karena sesungguhnya tidur itu adalah saudara mati." Sedangkan pagar-pagar surga itu ada 7 yang mengelilingi surga. Yang pertama adalah dari perak, kedua dari emas, ketiga dari zabarjat, keempat dari mutiara, kelima dari intan, keenam dari yakut, dan yang ketujuh dari nur yang bercahaya. Jarak antara dinding yang satu dengan dinding yang lain adalah sekitar perjalanan 500 tahun. Adapun ahli surga itu muda, belia, dan berjelak. Dan bagi yang laki-laki memiliki kumis yang berwarna hijau, yang tipis dan berkilauan. Dan hal itu tidak terdapat pada wanita, karena untuk membedakan antara yang laki-laki dan yang perempuan. Dalam suatu hadis diterangkan, setiap ahli surga itu memiliki 70 pakaian. Setiap pakaian beraneka ragam corak maupun warnanya, dan pada setiap jam berganti dengan 70 pakaian yang berbeda warnanya. Dari wajahnya terlihat pada wajah istrinya, begitu juga sebaliknya. Wajah istrinya dapat dilihat pada wajahnya. Dan pada dada serta betis bidadari tergambar di dada dan betis suaminya. Tidaklah mereka itu meludah, tidak pula beringus. Mereka tiada mempunyai rambut kecuali kedua betisnya, rambut kepala dan kedua matanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Demi Allah yang telah menurunkan kitab kepada nabinya, sesungguhnya ahli surga itu setiap hari bertambah bagus dan elok parasnya, sebagaimana bertambahnya masa muda dan masa tua di dunia. Setiap orang diberi kekuatan dengan 100 kali lipat di dunia.
baik dalam soal makan, minum maupun bersetubuh. Maka mereka menyetubuhi istri-istrinya sebagaimana dia menyetubuhi istri-istrinya pada waktu di dunia dalam beberapa masa atau hukuk. Sedangkan satu hukuk itu 80 tahun. Dan di dalam persetubuhan dari pihak suami dan bidadari tidak mengeluarkan sperma. Dan pada setiap hari mereka menemui 100 macam hidangan. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika wali Allah menghendaki makan buah-buahan dan makanan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyajikan hidangan kepadanya. Maka didatangkanlah kepada wali Allah itu 70 piring dan 70 meja makan dari intan dan yakut. Di atas setiap meja makan terdapat 1000 piring dari emas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yutafu alaihim bisihafim min dahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 71. Di dalam setiap piring terdapat beraneka macam makanan yang tidak pernah tersentuh oleh api dan tidak dimasak oleh juru masak, dan tidak pula dikerjakan dalam suatu wadah dari tembaga atau yang lainnya, akan tetapi tanpa susah payah. Maka makanlah wali Allah tersebut dari piring-piring yang dia kehendaki. Ketika dia telah kenyang, maka turunlah burung-burung dari surga kepada wali Allah itu sebesar unta. Burung-burung itu meletakkan sayap-sayapnya di atas kepala wali Allah tersebut, seraya berkata, makanlah wahai wali Allah daging yang baru ini. Lalu Allah memerintahkan kepada burung itu agar jatuh di atas meja makan mana saja yang dikehendaki. Maka jadilah burung tersebut daging yang telah tergoreng. Akhirnya dengan seizin Allah burung itu kembali seperti bentuk semula. Jadi ada burung terbang, kemudian wali Allah itu menginginkan untuk makan burung. Akhirnya burung itu tiba-tiba berada di depannya, di hadapannya, sudah tersaji menjadi burung goreng. Nah, begitu sudah dimakan oleh wali Allah ini, burung tersebut kembali hidup dan terbang kembali. Itu juga ada di keterangan kitab Malainun Ra'ad. Di dalam surga itu tidak pernah habis makanannya. Jika dimakan, tidak pernah berkurang sedikit pun dari makanan tersebut. Perumpamaannya di dalam dunia adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran telah dipelajari oleh setiap manusia, lalu diajarkan pada yang lain. Akan tetapi dia tetap utuh, tiada berubah dan tidak pula berkurang sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga itu makan dan minum, kemudian keluarlah bau harum dari tubuh mereka seharum kasturi. Yang demikian itu sampai kekal abadi. Wallahu a'lam bisihhati hadhil hikayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang min ahlil jannah. Amin Allahumma amin.